Selamat Rabu siang, 15 Oktober 2025 dari Hari Manula ingin lanjut memberikan edukasi lansia. Kali ini part 5, part yang sangat ditunggu-tunggu yaitu mengapa pembuluh darah arteri kita tersumbat. Karena jika tersumbat ini penyebab masalah, kalau tidak serangan jantung adalah stroke. Informasi ini adalah pengalaman pribadi, bukan nasihat medis. Disarankan Bapak Ibu lansia untuk berkonsultasi dengan dokter jantung untuk mendapatkan saran-saran profesional sebelum mengambil tindakan. Saya akan mulai yang pertama. Penyebab pembuluh darah kita tersumbat adalah faktor usia. Kita ketahui semakin bertambah usia, plak otomatis akan bertambah di pembuluh darah kita. Yang kedua, faktor gaya hidup. Misalkan makan apa saja, gorengan, jeroan, daging-daging, banyak lemak jenuh. Kemudian kita menjadi gemuk plus kurang bergerak, apalagi ditambah dengan smoking, merokok. Faktor ketiga yaitu faktor komorbid, yang paling sering ditemui adalah adanya gula atau darah tinggi. Dan kolesterol tinggi itu juga termasuk penyebab utamanya. Lalu yang keempat adalah faktor genetik atau turunan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengetahui bahwa jika memang kita merasa gaya hidup kita memang kurang bagus ya, gaya hidupnya kurang sehat, lalu juga ada faktor komorbid seperti kolesterol tinggi, ada faktor darah tinggi, ada turunan genetik gula barangkali ya, itu sudah bisa diperkirakan bahwa faktor penyumbatannya terjadi karena faktor gaya hidup. Yang kedua, skenario kedua adalah faktor genetik. Saya muda, masih 50 tahun, sehat, olahraga, sangat memperhatikan kedisiplinan olahraga, setiap hari olahraga, saya diet, saya tidak gemuk ya kan. Saya tidak ada sakit penyakit, tidak ada kolesterol tinggi, darah tinggi saya tidak ada, lalu gula saya normal. Tetapi kenapa pembuluh darah saya tersumbat? Nah, ini faktor genetik. Faktor rute yang ketiga adalah faktor usia, seperti yang saya alami. Saya usia 67 tahun saat ini. Saya dari muda senang olahraga, hampir olahraga setiap hari. Saya pernah memiliki gaya hidup sangat sehat dan sampai sekarang kita pertahankan, yaitu selama 25 tahun tuh vegetarian. Tidak makan yang macam-macam lah. Makanannya cuma sayur, buah, tahu, tempe. Jadi saya sangat memperhatikan kesehatan. Lalu di genetik saya tidak ada masalah, tidak ada keluarga yang pernah kena stroke atau serangan jantung di keluarga inti ya, kecuali saudara sepupu memang ada satu. Sehingga saya simpulkan penumpukan plak dalam hal ini menyebabkan stenosis dan arteriosklerosis adalah karena faktor usia, saya di atas 60 tahun. Jadi sangat wajar lah kalau 67 tahun salah satu pembuluh darah utamanya dipenuhi oleh plak. Plak itu adalah umumnya terdiri dari sisa-sisa lemak, lalu sisa-sisa kolesterol yang menempel, sisa-sisa pembakaran metabolisme seluler. Lalu ada kalsium yang sisa yang nempel, dan fibrin. Fibrin itu faktor pembekuan darah. Nah, keempat faktor ini biasanya menjadi plak. Kalau plak itu makin besar, makin menebal, kita sebut dengan stenosis. Nah, kalau plak itu membuat pembuluh darah mengeras, itu kita sebut arteriosklerosis. Nah, kira-kira apa penyebab penyumbatan pembuluh darah di kasus kita masing-masing? Bapak Ibu lah yang paling tahu penyebabnya apa. Nah, jika tahu itu penyebabnya, maka bisa dikoreksi. Kecuali tadi ya, genetik tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dicegah. Usia tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dicegah. Semakin berusia berarti resiko penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah semakin tinggi. Kalau gaya hidup itu bisa kita kelola dengan baik. Kalau ada faktor komorbid, kita juga bisa kelola dengan baik. Demikian Bapak Ibu untuk part 5, kita lanjutkan di part ke-6 berikutnya. Semoga bermanfaat dari Hari Manula. Stay alive, stay fit.